Hai teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Untuk hari ini kita akan lanjut ke topik yang namanya array. Ya, jadi kita bisa buatkan array. Ini buatkan dulu ya untuk template standar input output sama main function ya. Nah, saya pengen tunjukkan yang pertama untuk yang tipenya adalah integer ya. Integer numbers misalkan kita buatnya adalah 5 ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat kalau array itu selalu dimulai dari indeks yang ke 0. Oke? Nah, berarti kalau kita bilang numbers-nya 5, artinya adalah numbers ini mampu menampung sebanyak 5 karakter. Oke? Nah, kita untuk inisialisasinya itu berbeda ya. Teman-teman harus pakai tanda kurung-kurung awal ya, terus diisi aja masuk, terserah ya angkanya berapa. Anggap seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini artinya ya numbers yang indeksnya ke 0 adalah 5 ya, yang indeksnya ke 1 2, ya indeksnya ini 0 1 2 3 dan 4 ya, indeks keempatnya adalah 3. Oke, nah kita pengen ngeprint ya. Kalau ngeprintnya caranya kita harus pakai looping for nih teman-teman. Dimulai dari indeks yang ke 0 sampai indeksnya lebih kecil 5, atau teman-teman juga bisa pakai lebih kecil sama dengan 4. Sama aja ya. Kita cobain ya lebih kecil sama dengan 5 aja. Oke, plus. Tinggal kita print aja nih teman-teman. Printf. %d seperti ini. Numbers. Jadi kita print numbers yang ke i. Ini saya pengen bikin backslash n. Tinggal kita jalankan. Dia akan kecetak 52413 ya, sesuai dengan indeksnya ya. Nah, terus mungkin teman-teman bertanya, gimana ya caranya supaya bisa mengganti value ya dari salah satu indeks di dalam array tersebut? Caranya gampang ya, sesimpel kita ngeprint, jadi tinggal numbers ya. 1 gitu ya. Sama dengan misalkan 78. Terus numbers yang ke indeks yang ketiga, misalkan dia 100. Oke, nah ini kita copy aja buat kita ngeprint keseluruhan indeksnya ya. Cuma kalau teman-teman pengen ngeprintnya itu cuma 1 gitu ya, sebenarnya simple aja sih, %d gini ya. Teman-teman pengen ngecek misalkan indeks yang ke-4. Pakai print 1 biji gini pun juga nggak masalah sih teman-teman ya. 3. Oke ya. Cuma karena saya pengen liatin teman-teman printnya keseluruhan, makanya saya pakai looping for ya. Jadi kita pakai yang looping for saja. Oke, kita print ulang apakah benar sudah berubah angkanya ya. Ya, ini 52413 ini yang paling pertama banget. Terus kita ubah indeks yang ke-1. Ini kan indeks ke-0, indeks ke-1 yang sebelumnya 2 menjadi 78, benar. Ini indeks ke-3 dan ini indeks ke-4. Ya, jadi 0. Ya, ini 0, 1, 2, 3 ya. Indeks yang ketiga ya, bukan ke-4 ya, sorry. Indeks yang ketiga ya, itu adalah sebelumnya 1, sekarang dirubah menjadi 100 ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, array selalu dimulai dari indeksnya yang ke 0. Oke. Nah, sekarang gimana misalkan untuk yang array of karakter ya. Gimana misalkan untuk yang array of karakter. Nah, kalau untuk yang array of karakter ini teman-teman ya, teman-teman bisa langsung buatkan ya char name. Di sini 15. Saya pengen tuliskan nama saya. Nah, ini udah
udah langsung stringnya gitu jadi. Oke, ini jangan lupa titik koma ya. Ini udah langsung stringnya jadi. Ya. Biasanya kan kalau kita pengen ngeprint per karakternya ya sama seperti tadi sih. Kita harus looping. Ya, ini bikin sampai 15 saja. Tapi diganti %C. Ini names ke I. Ya, keluar ya. Henry Ham. Ini nggak usah di spasi ya. Seperti ini ya. Atau singkatnya ya, kalau pengen ngeprint hanya yang satu array-nya hanya satu dimensi ya. Ini artinya kan si names ini mampu menampung sebanyak 15 karakter space. Cuma jangan lupa kalau string di akhir ada satu posisi yang occupied. Jadi teman-teman cuma bisa mengisikan hurufnya itu sebanyak 14 ya. Nah, kalau pengen cara singkatnya buat ngeprint array satu dimensi kan sebenarnya nggak perlu print satu-satu ya karakternya. Teman-teman cukup print %S. Kayak gini ya. Names. Ya karena dia satu dimensi, ya udah tinggal print names seperti ini aja ya. Oke, kita coba print. Keluar ya, Henry Ham. Jadi sama saja. Nah, sekarang kita lanjut. Ini saya bikin bordernya dulu ya, biar lebih rapi. Gimana misalkan kita pengen buat array yang 2 dimensi ya. Jadi, tinggal inisialisasi ulang. Nah, apa sih maksud dari 25 sama 15 ini ya? Jadi intinya 25 ini adalah barisnya. Jadi teman-teman bisa menampung sebanyak 25 nama ya, dengan catatan setiap namanya itu panjangnya adalah 15 karakter. Ya, jadi ada 25 nama dan masing-masing nama itu bisa menampung panjangnya 15 karakter. Oke, nah contohnya masih sama ya, kalau 2 dimensi ini kita pakai kurung-kurung awal. Ini nama yang pertama, Bill Gates. Nama yang kedua. Oke, terus nama yang ketiga. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita pengen ngeprint nih ya. Gimana sih cara ngeprintnya buat array yang 2 dimensi ini ya? Cara ngeprintnya sih sama ya. Jadi perlu diingat, berarti ini nama yang pertama ya. Ini nama yang kedua dan ini adalah nama yang ketiga. Jadi tinggal kita looping kembali ya, karena dia punya 3 nama, kita tahu kita loopingnya sampai 3. Dan ini bukan ganti menjadi %S, dan numbers-nya ganti menjadi names 2. Oke. Ini saya pakai \n aja di dalam. Oke, kita coba jalankan. Ya, sudah benar ya teman-teman ya. Jadi yang ke print itu adalah Bill Gates, Henry Ham, sama William T ya. Nah, ini udah benar nih. Nah, mungkin sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, gimana sih caranya buat ngeprint ya nama yang indeks ke 0 tapi huruf yang kelima ya. Berarti ini nama yang ke 0, indeks ke 0, nama pertama. Indeks yang kelima apa? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harusnya itu indeks kelimanya adalah si G. Ya. Nah, caranya sih masih sama ya. Ini tinggal di printf, karena kita pengen ngeprint karakternya aja. Pakai %C. Nama variabelnya apa? Names 2. Nama yang indeks ke berapa? Indeks ke 0. Oke. Dan karakter yang ke berapa? Karakter yang kelima. Harusnya ini adalah si G.
Oke, nah kita coba lagi. Saya pengen ngeprint ya. %C. Saya pengen ngeprint nama indeks yang ke-1, yaitu ini 0. Ini indeks ke-0, Bill Gates. Indeks ke-1 adalah si Henry. Dan karakter yang ke-4. Ya, jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti karakter yang ke-4 harusnya itu adalah CY. Jadi names 2, nama yang pertama, karakter yang ke-4. Seperti ini. Ya, kita coba jalankan. Oke, ternyata benar ya. Jadi udah benar G dan ini adalah Y. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan untuk hands-on coding untuk materi array-nya ya. Semoga videonya ini teman-teman menjadi lebih paham penggunaan array. Kalau misalkan belum, pastikan teman-teman sudah menonton video array untuk yang tutorial menggunakan slide-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga videonya berguna dan sampai ketemu lagi di video yang mendatang.